Bapak ngadu ayam. Aku Emi. Aku masih SMA ketika semua kepahitan di hidupku dimulai. Lo mau bunuh gue? Lo rasain nih. Lo rasain nih. Hidup kami menjadi suram. Pak Slamet kerap menyiksa aku dan ibu. Ajar bener lo. Kamu mau pergi kemana? Itu baju-baju dan dokumennya kok masuk tas semua? Emi mau keluar negeri, Bu. Mau kerja jadi TKW. Kamu tinggalin ibu. Makanannya pedes semua, Mah. Ini si Poi. Dengar, Tenis. Dalam agama tidak diperbolehkan. Jadi kamu harus bisa menghargai keyakinan agama. Ngerti kamu? Bu, makanannya diacak-acak ayam, Bu. Ya Allah, Hanif, ini kenapa ayam dibiarin naik meja? Ayo, Apa-apaan lo? Mukul ayam gue sembarangan. Wah, gegabah lo. Gua pukul juga lo lama-lama lo. Sembarangan. Pak, jangan pukul Ibu. Ibu lo nih. Mukul ayam jago gua. Kalau mati, kenapa-napa? Kamu tanggung jawab. ya Allah, Pak. Saya bukannya mau bunuh ayam Bapak, beneran, Pak. Itu tadi ayam naik ke meja, terus acak-acak semua makanan yang ada di meja. Udah biarin ayam gua acak-acak meja. Kan lo tahu, yang ngasih makan itu dia. Tiap hari gua ngadu ayam, gua cari makan. Ada tahu diri sedikit dong. Ngerti? Bapak. Bapak sadar gak sih, Pak? Bapak tuh keterlaluan sama Ibu. Bapak lebih peduli sama ayam Bapak daripada sama istri Bapak. Lo tau gak? Ongkos sekolah lo tau gak dari mana? Hah? Dari hasil bapak ngadu ayam. Ayam itu ngasilin uang. Sementara kalian ini cuma bisa ngabisin uang doang. Ayam itu lebih berharga daripada kalian. Astagfirullahaladzim, Bapak. Tega sekali Bapak bicara seperti itu. Bapak nggak punya hati. Istri sendiri Bapak samakan dengan ayam peliharaan Bapak. Keterlaluan sekali kamu. Pak, Ibu udah sabar sama Bapak. Ibu gak pernah ngebantah omongan Bapak. Tapi Bapak gak pernah jadi suami yang baik buat Ibu. Lo lama-lama kurang ajar. Bapak biayain kamu sekolah. Bukan berarti kamu seenaknya bisa kurang ajar sama bapak. Ngerti gak? Pak sadar gak kenapa Emi bisa kayak gini? Itu semua karena Bapak kasar sama Emi. Sekarang, mulai detik ini, lo berhenti sekolah. Gua nggak akan biayain lo lagi sekolah. Yang ada lo cuma bisa kurang ajar ngelawan sama gua. Sial. Assalamualaikum, Om. Emi-nya ada, Om. Aduh, lo laki-laki apa bukan sih? Hah? Main ke rumah perempuan bawa apaan kek? Bawa gorengan kek, martabak kek? Tahu jeletot kek? Ini tangan kosong sama sekali nggak bawa apa-apa. Aduh, nggak modal amat sih lo jadi laki. Yang paling membuatku sedih adalah saat Pak Slamet tak lagi mengizinkanku untuk sekolah. Pak, Emi mau belajar kelompok dulu ya sama Rustam. Lo kan udah berhenti sekolah. Mau ngapain lagi belajar-belajar kelompok? Nggak usah. Berhenti sekolah, Om. Sebentar lagi Emi mau ujian nasional, Om. Urusan lo apa? Pengen tahu urusan si Emi? Dia ujian nasional kayak mau kagak kek? Dia udah berhenti sekolah. Udah. Sekarang lu pergi. Pergi sana. Pergi.
Udah nggak bawa apa-apaan lo. Hah? Sok-sokan lo pakai modal dong kalau kemari. Ibu lihat kan? Ibu lihat sendiri kan? Bapak kasar sama teman Emi. Pak, kenapa sih Bapak kasar sama temennya Emi? Bu. Si Emi itu harus pilih-pilih temen. Jangan pilih temen kayak si Rustam. Bocah susah kayak begitu. Motornya aja sekecil gitu. Gimana duitnya? Gimana sih? Tapi dia baik, Pak. Mi, lu kan udah berhenti sekolah. Terus mau ngapain lagi? Hah? Nggak usah dulu ada urusan-urusan lagi sama si Rustam. Gua kasih tahu lo. Kasih tahu anak lu tuh. Pak, ada uang pak buat beli pulpen. Oh gitu. Udah, nih, bapak kasih duit. Nih, beli martabak sekalian sama es krim. Siapa? Ya udah, hati-hati sana. Kenapa sih Pak? Bapak selalu aja beda-bedain antara Emi sama Hanif. Bu, kan lo tahu, si Hanif kan anak kandung gue. Si Emi cuma anak tiri gue. Lah jelas dong gue lebih sayang sama si Hanif. Dan si Hanif juga anaknya gampang dibilangin. Mudah diatur. Dikasih tahu begini dia diem. Disuruh begini dia mau. Lah lu si Emi. Gue kasih tahu, terocos. Gue bilangin ngelawan. Gimana gue mau sayang sama anak lu? Ya Allah Pak. Walaupun Hanif itu bukan anak kandung ibu sayang kok sama Hanif. Tak seperti Bapak. Bisanya cuma beda-bedain antara Hanif sama Emi. Gue kasih tahu sama lu ya. Lu tuh harusnya bersyukur karena lu gue nikahin. Lu tuh cuma janda terus bawa anak segede si Emi. Siapa lagi yang mau nikahin lu kalau bukan gue? Siapa? Nggak ada laki-laki yang mau sama lu. Kalau lu gue nggak nikahin, lu mau tinggal di mana? Mau hidup kayak paran lu? Tidur di emperan kayak gembel? Gue nafkahin lu sama anak lu. Maka sekarang lu nggak usah deh protes-protes. Yang ada, kalau gue usir. Gue usir lo sama anak lo sama si Emi. Mau lu hidup gelandangan di luar? Maka sekarang nggak usah deh protes-protes. Yang ada kalau gue usir. Gue usir lo mana kalau ke sini. Mau lo hidup gelandangan di luar? Emi harus sabar ya nak. Emi kan tahu kalau bapak itu keras dan kasar sama kita. Tapi ibu tergantung hidup sama bapak nak. Ibu nggak punya pekerjaan. Emi udah gak kuat tinggal sama bapak. Kita pergi aja ibu dari sini ya. Sayang, biar bagaimanapun juga, bapak itu suami ibu. Ibu harus patuh sama ibu. Lagian, kita juga kan nggak punya tempat tinggal. Rumah ini rumah bapak. Kenapa sih ibu masih taat aja sama bapak? Padahal bapak udah jahat sama ibu. Bu, kalau ibu masih sabar, ibu udah gak sabar bu. Ibu udah gak bisa sabar lagi dipukulin sama bapak. Lihat ibu dipukulin sama bapak. Terus Emi mau kemana? Emi jangan tinggalin ibu. Emi mau kemana Emi? Maafkan aku. Emi mau pamit. Mau kemana lo?
belajar kelompok, Pak. Berapa kali sih Bapak harus bilang sama lo, lo tuh berhenti sekolah. Nurut gak sih lo apa yang dibilang orang tua? Lama-lama gua kurung dalam kamar mandi. Bapak tuh keterlaluan, tau nggak? Pokoknya Emi mau belajar kelompok. Emi, Emi, lo didik tuh anak lo. Kalau lo nggak bisa ngedidik anak lo, gua yang ngajar dia buat ngedidiknya. Biar dia patuh dan nurut sama orang tua. Emi tetap mau belajar. Mau mana lo? Hah? Lo Emi kemana? tetap mau belajar! Bapak! Ajar lo. Mau lepasin! Masuk. Ketika aku membantahnya, ia kalap dan makin keras menyiksaku. Ia juga menyiksa ibu dan menuduh ibu tidak bisa mendidikku. Lo denger baik-baik ya. Gua paling gak demen sama anak yang berontak sama gua. Ngerti gak lo? Dan ingat, kalau lo berdua berani gedor-gedor pintu atau teriak-teriak, gua siram lo sama air panas. Sial bener. Assalamualaikum. Salam. Aku udah balik. Ini martabak tuh, Pak. Oh iya. Martabak kita makan situ yuk sambil duduk. Ya. Pak. Pulpennya udah beli belum? Udah, Pak. Pak, gimana Ibu sama Kemi? Biar kita bisa makan bareng-bareng. Ibu sama Emi lagi keluar. Nah, sekarang makan martabak sama bapak berdua. Ya. Hanif mau nunggu Kemi sama Ibu. Hanif harus dengar kata bapak. Hanif harus nurut. Jangan banyak ngebantah. Ngerti ya? Ini semua gara-gara kamu, Nak. Harusnya kamu jangan ngelawan sama Bapak. Emi janji. Suatu saat nanti, Emi bakal pergi dari rumah ini. Dan ngajak Ibu pergi dari rumah ini supaya Ibu gak pernah ketemu lagi sama Selamat. Jangan, bahaya. Tuh pintu kamar mandinya dikunci dari luar. Ah, Ibu, Kakak. Loh, kalian pada ngapain di sini? Pada lo. Masuk kamar. Masuk kamar! Ngapain sih di kamar mandi kayak begini? Ah. Ngelawan lo sama gue lo. Ayo masuk. Kok Ibu sama Kak Emi bisa dikurung di kamar mandi? Mereka kekunci di kamar mandi, Nif. Kamu ngapain di sini? Hanif kebelet dan pipis. Ya udah kalau gitu. Bapak masuk ya. Ya, Pak. Jagger, aduh. Jagger, lu harus terus sehat dan segar. Biar nanti lu jadi pemenang terus. Kalau lu jadi pemenang, kan nanti gue dapet uang banyak. Ya. Sekarang istirahat, Jagger istirahat. Sekarang Jagger istirahat. Ah. Dewi! Dewi! Bikinin kopi, Dew. Iya, Pak. Tunggu sebentar ya.
Jangan pakai lama ya Dew ya. Iya, Pak. Emi, bikinin Bapak kopi ya, Nak. Biar bikin sendiri aja lah, Bu. Nah, kamu itu harus bisa mengambil hatinya Bapak. Biar dia sayang sama kamu. Percuma, Bu. Bapak itu cuma nganggep Emi itu anak tiri. Emi, dengerin Ibu ya, Nak. Kamu itu harus nurut sama Bapak. Kalau kamu nggak nurut, nanti dia bisa kasar sama kita. Ayo, Nak. Aduh, lu bikin kopi kayak begitu aja lama banget. Lelet kerjaan lo. Hah? Sini. Sial bener. Kopi apaan tuh? Hah? Asin nih nggak kira-kira kayak begini. Hah? Gulanya habis, Pak. Adanya garam. Lu rasain nih. Ajar bener lo. Tuh, anak lo. Anak lo mau bunuh gua. Ngasih kopi pakai garam. Dia mau bikin darah tinggi gua naik. Iya, begitu. Sial bener. Tunggu lu. Anak kurang ajar. Hei. Sialan. Hei. Hei. Pak, jangan kasih kemana coba? Siapa lu? Ikutan rumah tangga orang. Hei, tunggu lu, Emi. Tunggu. Sampai akhirnya aku lari dan bersembunyi di rumah Pak Johan. Pak, saya boleh numpang ngumpet nggak? Saya takut dipukulin sama bapak tiri saya. Boleh ya, Pak ya? Makasih. Pak. Lihat anak perempuan lari ke sini nggak, Pak? Nggak ada orang lari ke sini, Pak. Serius, Pak? Iya, serius. Nggak bohongan. Benar, Pak. Sial. Pak, udah Pak. Udah Emi juga udah nggak ada, Pak. Nah, kemanapun bakal gue cari tuh anak. Aku kaget. Ternyata rumah Pak Johan adalah agen penyaluran TKW ke luar negeri. Rumah saya memang saya jadikan TKW shelter. Di mana di sini para wanita calon TKW bisa mendapatkan pelatihan sebelum berangkat untuk bekerja di luar negeri. Oh, pantesan ya Pak ya, di rumah Bapak banyak banget perempuannya. Jadi kalau mau jadi TKW itu harus belajar dulu ya Pak? Saya pikir langsung aja berangkat ke luar negeri, terus jadi pekerja di sana deh. Iya, kalau jadi TKW memang harus belajar dulu. Jadi saya ini agen penyalur TKW ke luar negeri. Seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan lain-lain. Kerja saya ya menyalurkan mereka ke sana. Meskipun ragu, aku membulatkan tekad untuk ikut menjadi TKW seperti para perempuan di rumah Pak Johan. Saya bisa Pak jadi TKW? Bukannya kamu masih sekolah ya? Saya udah berhenti sekolah Pak. Lebih tepatnya dipaksa untuk berhenti sekolah sama bapak tiri saya. Saya sama ibu saya bergantung hidup sama Pak Slamet. Walaupun kami sering
sering dipukulin dan sering diomelin, Pak. Makanya itu, Pak, saya pengen banget jadi TKW supaya saya bisa pergi jauh sama ibu saya, jauh dari Pak Slamet. Bisa ya, Pak? Niatku cuma satu. Aku ingin sekali membebaskan ibuku dari cengkraman Pak Slamet yang jahat dan tidak pernah sekalipun menghargai ibuku sebagai istrinya. Baiklah Emi, saya janji, saya akan bantu kamu untuk kerja ke luar negeri. Kamu mulai sekarang boleh bergabung sama teman-teman yang mau pergi jadi TKW ke luar negeri. Oh ya, kamu harus belajar bahasa dulu dan juga berlatih sama tenaga ahli dalam urusan rumah tangga di sana. Biar nanti kamu bisa langsung kerja kalau sudah sampai di sana. Sebelum itu, kamu harus bawa data diri kamu untuk syarat mendaftar sebagai TKW. Ya, Pak. Malam ini saya kasih semua data-data saya. Makasih ya, Pak. Ya udah kalau gitu, kamu langsung aja gabung sama mereka. Makasih, Pak. Sama-sama. Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Ibu, aku pikir Bapak yang masuk. Nak, kamu mau pergi kemana? Itu baju-baju dan dokumennya kok masuk tas semua? Emi mau keluar negeri, Bu. Mau kerja jadi TKW. Kamu mau tinggalin ibu. Luar negeri itu jauh, Nak. Nanti ada apa-apa sama kamu. Bu, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita di sini? Ibu selalu domelin, selalu dipukulin sama Bapak. Mau sampai kapan, Bu? Emi udah gak betah. Bu, izinin Emi ya. Izinin Emi kerja jadi TKW. Enggak. Ibu gak setuju. Lagi pula sekolah kamu juga belum lulus. Bu, Emi udah daftar jadi TKW. Bu, Ibu tetap gak setuju kamu pergi. Bu, Emi mohon sama Ibu, izinin ya Bu ya. Ibu tungguin Emi 3 tahun lagi. Pasti Emi udah beli rumah, udah punya banyak uang. Kita bisa pergi Bu dari rumah ini, dari rumahnya Pak Slamet. Ya Bu.
udah, kalau kamu memaksa, ibu harus ikhlas. Tapi Emi harus janji sama ibu. Jadi kamu baik-baik ya, nak. Hati-hati di sana. Pasti, Bu, pasti. Udah, bisa siap ya. Waalaikumsalam. Emi, ini nah, ibu punya sesuatu buat kamu. Ambil. Ini apa, Bu? Ini perlengkapan sholat, nah. Dan juga Al-Quran. Selama kamu di negeri orang, jangan pernah meninggalkan sholat dan juga membaca Al-Quran. Walaupun itu satu ayat, sesibuk apapun kamu. Ya, Bu. Emi pamit ya, Bu. Kemana perempuan kurang ajar ya? Kamu jaga diri Yuna di sana ya. Ya, Bu. Ibu akan kangen sekali sama kamu. Jangan-jangan dia mau bikin ulah lagi malam ini. Dewi! Dew! Ngapain lu, Dew? Ini Pak, ada yang jatuhin panci. Ibu kirain ada maling. Nggak tahu nukus. Beneran lo? Iya Pak, iya betul. Gak bohong. Jangan-jangan lu bohong sama gue. Ada yang lu sembunyiin kayaknya. Enggak Pak, enggak ada. Bapak mau ibu buatin kopi? Kopi? Kalau gue minum kopi, gue begadang lagi dong. Gue udah ngantuk. Ada-ada aja lu. Maafkan Ibu, Nak. Karena keadaan mengharuskan kamu mencari nafkah di negeri orang. Kak Emi. Kak. Kak Emi. Kak Emi kemana ya? Kok nggak kelihatan? Bu, lihat Kak Emi nggak, Bu? Apa udah berangkat sekolah? Kak Emi lagi ke rumah temennya. Oh, pantesan. Hanif, siapa yang nggak kelihatan? Kak Emi, Pak. Kata Ibu, Kak Emi lagi main ke rumah temennya. Apa? Bu, gimana sih? Hah? Jadi tuh anak dari semalam kabur terus nginep ke rumah temennya? Begitu? Ya ampun. Bingung gue. Gimana sih lu ngedidik anak perempuan lu? Anak perempuan lu bebasin keluyuran malam-malam kayak begitu? Kagak? Mau gak nafsu makan aja lo. Hanif sarapan dulu ya.
Mana tuh pagi-pagi udah nggak ada. Biasanya udah siap-siap pergi sekolah tuh anak. Masa anak bandel. Gak bisa diatur tuh anak. Bilangin masih aja mau sekolah. Jangan-jangan dia kabur. Oh, bener kan? Dia kabur kan? Dewi! Dewi! Sini lo! Iya, Pak. Lu jujur sekarang sama gue. Kemana si Emi? Emi pergi ke luar negeri, Pak. Jadi TKW di sana. Oh, kenapa lu gak kasih tahu gua? Hah? Sama aja lo ibu sama anak. Ada yang benar. Soalnya kalau bilang sama Bapak, pasti Bapak nggak izinin Emi pergi. Gua gak bakalan izinin si Emi pergi. Nah, terus kenapa lu izinin si Emi pergi? Hah? Kenapa? Perempuan gak berguna lo. Astagfirullahaladzim. Bagus banget rumahnya. Nah, ini rumah saya. Mulai sekarang kamu kerja di sini. Pak, ini Emi, asisten rumah tangga kita. Oh iya. Apa kabar Emi? Ih, Bapak, ngapain sih pakai salaman segala? Nanti tangannya kotor. Jangan gitu lama. Emi, apa kabar? Semoga kamu betah kerja di sini ya. Iya Pak, kata Mama itu benar. Kalau tanah asisten rumah tangga itu kotor. Sudahlah. Ayo Felix, kita berangkat. Nanti kamu terlambat. Oke, Emi, saya tunjukin kamar kamu. Ikuti saya. Ini kamar kamu. Kamu buka tas kamu. Saya kepengen lihat isinya. Saya nggak mau barang-barang kamu itu nanti bisa mengganggu keluarga saya dan bisa mencelakakan. Iya, Bu. Paspor kamu saya yang pegang. Sewaktu-waktu ada petugas imigrasi ke sini menanyakan tentang kamu, bahwa saya membenarkan kalau kamu kerja di sini dan sah secara hukum. Ya, Bu. Kamu jangan main duduk aja. Di sana kamu kerja. Kamu di sini bukan liburan. Iya, Bu. Kenapa bengong? Tugas kamu kan memang membersihkan rumah saya. Jangan kamu pikir rumah saya itu bersih. Tuh cuci piringnya sampai mengkilat. Kalau ini sudah bersih, kamu cuci pakaian, ya? Udah bersihin? Lumayan juga kamu kerjanya.
Semoga majikan aku suka sama masakan aku. Awas kalau sampai makanan nggak enak. Taruh untuk saya. Cuci tangan, terus kita makan sama-sama. Makanannya pedas semua, Mas. Pedes banget. Kamu mau bikin lambung saya sakit? Duduk kamu. Duduk. Nih, kamu makan semuanya. Makan. Kamu suka masak-masakan pedes kan? Hah? Itu artinya kamu tak egois. Hanya mikirin diri kamu sendiri. Sekarang kamu makan. Habisin. Ayo. Makan! Iya. Kamu jangan muntah di sini. Dalam. Dalam. Pak, kok ibu nggak boleh makan? Dia sudah melakukan kesalahan besar. Dan dia sedang dihukum. Pak, tolong ajakin makan juga, Pak. Kasihan, Pak. Hanif, kamu jangan ngebantah Bapak. Makan. Udah enak kan? Hah? Sekarang kamu kerja lagi. Ayo kerja lagi. Hanif, masuk kamar. Pak, Hanif kan habis makan. Masa disuruh tidur? Hanif mau ngebantah sama Bapak. Masuk kamar. Nih, makan. Astagfirullahaladzim. Pak, masa ibu harus makan makanan sisa bapak? Gua kasih tahu sama lo ya. Kalau lo nggak mau nurut sama gua nggak akan pernah kasih makan lo. Ngerti gak? Iya Pak, tapi... Udah jangan tapi-tapi. Makan. Kalau lo terus-terusan ngebantah sama gua akan tahu akibat. Paham? Makan. Aduh, pekerjaannya masih banyak banget lagi. Aku belum sholat maghrib, gimana ya? Bu, saya boleh izin sholat dulu ya, sebentar aja. Enak aja izin sholat. Kerjaan kamu masih banyak. Tuh lihat, gosokan tuh numpuk. Hah? Kok nggak ada makanan di meja? Pak, itu loh, Emi sibuk banget, jadi dia nggak sempat masak. Oh, ya udah kalau gitu Felix beli makanan di restoran ya. Oke, siap, Pak. Mama ikut balik ya, Pak? Iya, Ma.
Emi, Iya, Pak. Emi Muslim? Iya, Pak. Emi sudah sholat? Belum, Pak. Pekerjaannya masih banyak. Ya udah. Kalau begitu, tinggalkan kerjaan kamu sholat dulu sana, ya? Iya, Pak. Makasih ya, Pak ya. Ternyata Tuan Alvin lebih baik. Beda sama Ibu Heni sama Tuan Felix. Emi, ini saya mau minta maaf sama kamu. Sebagai bukti permintaan maafan saya, ini saya ada sup buat kamu. Wah, makasih kok. Iya, saya maafin. Makasih ya, kok. Sama-sama. Waduh, saya cobain ya, kok ya. Ya udah, cepetan makan. Jangan dimakan, Emi. Ini si babi. Dengar, Felix. Dalam agama ini, tidak diperbolehkan makan babi. Jadi kamu harus bisa menghargai keyakinan agamanya. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hamba mohon pada Engkau ya Allah. Tolong jauhkanlah hamba dari segala hal yang haram. Dekil bener hari ini. Kayaknya lo harus mandi nih. Harus mandi lo, biar kelihatan segar, biar kelihatan cakep. Ah. Dewi. Dewi. Sini lo. Iya, Pak. Kenapa, Pak? Ah. Mandiin ayam gua tuh. Cepetan. Saya mandiin ayam. Tapi Tapi apa? Petang. Kalau disuruh laki loh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Dewi. Ayamnya lepas, Pak. Buset deh. Lu gak becus amat sih kerja. Hah? Aduh, bener-bener lu Dewi. Bener-bener lu Dewi. Ayo deh. Orang yang gak bisa becus. Aja lu ayam gua lu bikin kabur kayak begitu. Hah? Ya Allah, Pak. Istighfar, Pak. Istighfar. Alah, bosan lu ngedengarnya. Dari dulu lu ngajarin gua soal istighfar terus. Lu bisa kerja gak sih? Nih, rasain. Jangan. Masuk. Jangan, Pak. Jangan tega sama saya, Pak. Masuk. Lu gua kurung di sini sampai ayam gua balik. Kalau lu keluar, gua kurung lu sampai malam. Ngerti lu? Setelah akhirnya aku terbang ke luar negeri, aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan mendapatkan majikan yang jahat. Selian selalu memaksaku untuk makan makanan yang sangat pedas hingga aku kekenyangan. Tuan muda Felix, ia suka sekali memfitnahku. Sementara Nyonya, ia tak segan menyiksaku meskipun aku tidak pernah berbuat salah. Hanya Tuan Alvin lah yang baik kepadaku. Ini kok jusnya. Udah taruhnya di meja, ribet banget sih. Cepet ambil, saya bos dari sini kalau kamu lupa. Ya kok. Cepet! Ma, Emi mainin remote TV-nya nih, sampai jatuh lagi. Padahal udah Felix bilangin, tapi dia nggak mau denger. Kan ini bos yang nyuruh. Ada apaan sih? Sampai banget dari tadi. Kamu juga ya? Baru masuk kerja udah bikin ulah aja. Hah?
Dengar ya, kamu udah ngerusakin remote ini. Kamu harus ganti. Saya potong gaji kamu. Bu, bukan saya yang ngejatuhin ini kok Felix, bukan saya. Ih, pinter banget kamu yang lesnya. Udah jelas-jelas dia, Ma. Pinter aja kamu ngeles ya. Pokoknya kamu harus ganti remote ini. Saya potong gaji kamu. Lebih baik aku yain aja lah. Toh percuma aku kasih tahu yang sebenarnya. Ibu pasti nggak akan percaya sama ceritaku. Ya Bu, saya yang ngejatuhin. Lihat pelitut aja. Udah sana kerja. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan dalam menjalani kehidupan berumah tangga bersama suami hamba. Tambahkanlah kesabaran buat hamba, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon perlindungan dalam hidup ini. Ya Allah, mohon dikabulkan semua permohonan hamba ini, ya Allah. Amin ya Rabbal. Dewi. Dek. Sholat nggak bikin lo kaya. Bandel, gak dikasih tahu deh. Sekarang bikin kopi deh. Pengen ngopi banget gue. Tapi Pak, gula sama kopinya itu di rumah habis. Tuh, kan. Makanya lo jadi orang tuh jangan diem aja. Ngomong kalau ada apa-apa. Jangan dipendem aja. Ini nih. Jadinya. Lo beli gula sama kopinya sekalian. Nih, kayaknya masih ada kembaliannya nih. Tapi kembaliannya jangan lo umpetin. Ntar lo umpetin lagi kembaliannya. Astagfirullahaladzim Pak, nggak mungkin saya ambil kembaliannya Pak. Ya udah di sana deh, lo beli kopi. Sebentar ya Pak. Oh iya, gua kasih tau sama lo ya. Nggak pakai lama ya. Gua kasih tau sama lo nih. Cepetan. Apa-apa nggak ada, ribet banget. Aduh. Kamu itu bisa kerja yang bener gak sih? Kerjaan belum selesai malah ditinggal-tinggal. Saya cuma tinggal sebentar aja kok, saya mau ngaji sama sholat kok. Alah, jadi kamu lebih mementingkan Tuhan kamu dibandingkan pekerjaan kamu. Kamu mau dipecat, iya? Maaf kok, dalam agama saya harus selalu melakukan sholat dan ngaji. Ya, saya harus selalu bersyukur kok. Walaupun ibu marah, tapi saya lebih takut kalau Tuhan saya marah. Alah, so pinter kamu. Saya bilangin mama baru tau rasa kamu. Ma, masa katanya si Emi gak takut sama mama? Terus dia malah tidur-tiduran tuh di kamar. Katanya sih capek. Ya ampun tuh anak malah enak-enakan. Ayo kita kasih pelajaran. Ayo mah, kita kasih pelajaran aja. Sini kamu. Ikut saya. Saya mau sholat dulu. Nggak usah sholat. Ikut saya. Sini. Kamu memancing emosi saya ya? Saya cuma istirahat sebentar aja, Bu. Makanya kalau kerja tuh yang bener. Jangan malas-malasan. Lambat banget sih jadi orang. Ibu. Cukup! Seharusnya kalian bisa memperlakukan Emi dengan baik. Dia itu capek kerja seharian. Jangan paksa dia kerja terus. Nanti dia sakit. Tapi Pak, itu dari tadi kerja tidur terus. Kerjaannya banyak banget numpuk. Dari tadi tuh dia males-malesan. Iya Pak, Felix juga lihat sendiri kok. Enggak Pak. Pekerjaan udah selesai semua kok Pak. Tadi saya cuma sholat, terus istirahat sebentar. Keterlaluan. Dia ini manusia, bukan robot.
Manusia kerja perlu istirahat. Ngerti kalian? Kok papa jadi belain dia sih? Nanti yang ada dia makin ngelunjak. Cukup, Felix! Jamie, bangun. Sekarang kamu istirahat. Besok kamu teruskan lagi perjalanan kamu. Iya, Pak. Maafkan istri dan anak saya. Iya, Pak. Tambah besar kepala aja kamu dibelain sama papa. Awas aja kamu ya bikin kesalahan lagi. Saya pecat. Ih, papa nggak asik ah. Masa lebih milih pembantu itu dibandingkan anak dan istrinya? Papa tuh harusnya ngebela mama dong. Bukannya si Emi. Mama ini kan keluarga papa sama Felix. Jangan-jangan papa suka ya sama si Emi. Bukan begitu, Ma. Papa cuma nggak ingin kalian memeras tenaga Emi. Kan kalian lihat sendiri, dia itu sudah kecapean. Tahu besok pagi dia juga sudah sehat lagi. Alasan aja. Bilang aja kalau papa suka sama si Emi. Felix kecewa, Pak. Papa lebih belain perempuan itu dibandingkan Felix. Astaga. Kenapa kalian jadi pada sensitif begini sih? Bikin papa pusing. Mama kecewa sama papa. Ma, please, Ma. Papa ini sudah capek kerja seharian di kantor. Jangan tambahin lagi beban papa. Aduh, ngapain sih lo? Masak tempe lagi. Emang nggak bisa lo beli ayam terus digoreng? Uang belanjanya nggak cukup, Pak. Bapak tahu sendiri kan, Bapak kasih uang belanja sama ibu itu berapa? Segini aja udah alhamdulillah, Pak, kita masih bisa makan. Aduh, lo cari dong. Jadi perempuan tuh jangan pasrah aja hidup lo. Nungguin duit dari laki aja. Bingung gua sama lo. Dengerin gue. Lo nurut aja. Jual cincin. Gua lagi mau makan makanan enak. Gua lagi mau makan ayam goreng spesial. Jangan, Pak. Ini cincin pernikahan kita, Pak. Jangan, Pak. Jangan. Gua nggak peduli. Dan gua juga gak bahagia kok nikah sama lo. Lagian lo ngapain pasang-pasang cincin di jari lo? Jual. Sekarang lo jual, lo ke pasar, lo beli ayam dan goreng. Gua mau makan ayam. Nih, cepet. Cepet, Puan kalau disuruh lama bener kerjaan. Apaan nih masa gua makan tempe mulu tiap hari? Emi, angkatin ini piring-piring semua yang kotor. Oh iya. Makanya kalau jalan tuh pakai mata, bukan pakai dengkul. Kamu memancing emosi saya? Iya. Enggak, Bu. Saya tadi nggak sengaja jatuh, maaf. Sekarang kamu jalan ke piring-piring itu. Tapi Bu, ini banyak banget belingnya. Ini adalah hukuman buat kamu. Kamu tahu berapa harga piring-piring ini? Mahal tahu nggak? Lebih dari gaji kamu berapa bulan. Jalan! Iya, Bu. Jalan! Buka sendalnya! Buka! Jiwaku yang dosakan cinta kekasih. Aduh, gimana ini? Pasti ibu sama Ko Felix marah besar. Ayo Emi, jangan menyerah. Kamu pasti bisa. Ayo.
rasakan cinta kekasih. Rasain lu. Makanya jangan macem-macem sama mama saya. Tumben nih. Lu masak ayam enak bener. Sampai gurih rasanya. Ya Nip ya? Iya Pak, Hanif jadi pengen lagi. Oh iya. Ngomong-ngomong lu beli ayam di mana? Ambil saya enak kayak gini. Ini ayam jago Bapak. Ibu potong, terus Ibu goreng. Lo tahu kan kalau itu ayam jago kesayangan gua? Sial bener lo. Hah? Lo gak bisa jawab kan? Kenapa lo potong ayam jago kesayangan gua? Hah? Ya Allah, Pak. Ibu sengaja, Pak. Ibu sengaja potong ayam itu karena Ibu kesal. Ibu cemburu sama ayam itu. Bapak lebih sayang sama ayam itu daripada sama Ibu. Itu Bapak sendiri. Wah, dasar perempuan gak tau diri lo. Masih untung lo gua dinikahin. Hah? Masih aja lo ngarep-ngarep ayam lain nih. Lo gak bisa jawab kan? Pak, udah Pak, kasihan Ibu Pak. Pak. Hanif, jangan ikut campur urusan Bapak. Hah? Bapak bisa pukul kamu kalau kamu bicara. Jangan, Pak. Ingat, Hanif itu darah daging kamu, Pak. Jangan bawa Hanif dalam permasalahan kita. Jangan. Hanif takut, Bu. Hanif. Hanif kasih takut ya. Awas kalau kamu sampai ngadu sama suami saya. Saya akan hukum kamu lebih berat lagi daripada itu. Ngerti kamu? Ya, Bu. Bu, maafin Bapak ya, Bu. Hanif juga nggak tahu kenapa Bapak bisa berbuat keji seperti ini sama Ibu. Meskipun Hanif bukan anak kandung Ibu, Hanif sayang sama Ibu. Karena Ibu juga sayang sama Hanif. Ya Allah, Nak. Ibu tuh sayang sekali sama kamu. Ibu gak pernah beda-bedain antara Hanif dan juga Kak Emi. Karena Ibu tahu kalau Hanif itu anak yang baik. Yaudah Bu, kita pergi aja dari sini. Gak bisa, Nak. Ibu gak punya tempat tinggal. Hanif tahu kok. Maaf ya Bu. Hanif pikir setelah pergi dari Bapak, kita bisa mulai bahagia. Iya. Mungkin nanti. Kalau Kak Emi sudah pulang. Tapi kita harus sabar dulu sampai Kak Emi pulang dari TKW. Kalau begitu, Ibu telepon Kak Emi aja Bu. Pasti dia senang. Sayang sekali, Nak. Ibu gak punya nomor telepon Kak Emi. Kau memberikanku hidup. Jangan nangis, Emi. Jangan buat mereka bahagia ngeliat kamu rapuh. Ayo semangat. Tulusnya Telepon. cintamu. Ibu apa kabar ya? Kasihmu takkan pernah terbalaskan hanya dalam dekatmu. Siapa yang telepon ya? Ah, angkat aja deh. Siapa tahu penting. Halo, ini siapa ya? Halo Hanif. Ini Kak Emi. Ibu mana? Hah? Kak Emi? Bu? Kak Emi telepon Bu. Halo? Halo, Emi? Oh Ibu, terima kasih untuk
kasih sayang Emi, bagaimana kabarmu di sana, nak? Bagaimana dengan pekerjaan kamu? Kamu baik-baik aja kan, nak? Bu, Emi kangen. untuk terbalaskan. Oh, Ibu, semoga Tuhan. Beraninya kamu pakai telepon saya, hah? Emi, Emi kok teleponnya mati? Coba diulang lagi, telepon lagi. Gak bisa, Bu. Gak bisa ditelepon ke Eminya. Kamu tahu kesalahan kamu apa, hah? Kamu pakai telepon saya tanpa seizin saya. Tahu nggak kamu? Maaf Bu, tadi saya cuma telepon ibu saya. Saya nggak peduli siapa yang kamu telepon. Ingat ya, berani saya lihat kamu pakai telepon saya lagi, saya habisi kamu. Ayo kerja lagi sana. Ya Allah, nah. Perasaan ibu jadi gak enak kayak gini. Ibu takut terjadi sesuatu sama kamu. Padahal ibu baru nanyakan kabarnya. Tapi kok tiba-tiba teleponnya terputus. Ya Allah, lindungi anak hamba ya Allah. Jangan-jangan Emi di sana kerjanya berat. Atau mempunyai bos yang galak dan dimarahin terus. Duh, aku jadi cemas memikirkan keadaannya Emi. Kamu ingat ya pesan saya? Jangan keluar masuk tanpa izin saya. Dan jangan pernah berbicara sama orang asing. Dan jangan pernah menyentuh barang apapun juga di rumah ini kecuali dibersihin. Ngerti kamu? Tadi kan teleponnya diputus sama ibu. Apa ibu kepikiran ya? Mana aku tadi nangis lagi. Awas ya kalau sampai kamu lupa pesan saya. Tahu sendiri kamu akibatnya. Emi, dengar kan? Kamu cuekin saya, hah? Enggak Bu, saya dengar kok ibu ngomong apa. Nanti kamu beli makanannya di restoran yang saya sudah catat di sini. Terus biar kamu nggak tersesat, kamu hafalin jalan menuju rumah ini. Pak, kenapa nggak Felix aja yang beli makanannya? Dia kan nggak tahu jalan, nanti nyasar loh. Nggak apa-apa, biar sekalian dia refreshing keluar rumah. Ya? Ya udah Pak, kalau gitu saya pamit dulu ya. Ya. Permisi. Kamu ikutin dia nih. Oke, siap, Ma. Loh, kaki kamu kenapa seperti itu? Gak apa-apa. Kamu benar baik-baik aja. Tapi sepertinya kaki kamu... Gak apa-apa kok. Kamu mencuri cincin saya ya? Cincin ibu. Bu, saya nggak tahu kan, saya nggak pernah masuk ke kamar ibu. Alah, mana ada sih maling aku. Udah, Ma, geledah aja. Kamu taruh di mana cincin saya? Tapi saya nggak ngambil cincin ibu. Mana kamu taruh ya? Bu, demi Allah saya nggak ngambil cincin ibu. Diam!
Apa ini? Cincin mama hilang, Pak. Pasti dia yang ngambil. Kalian nggak perlu lagi obrak-abrik kamar Emi. Cincinnya sudah papa temukan di bangunan. Yang benar, Pak. Ya. Dan papa cuma mau bilang, hari ini papa mau keluar kota. Papa nggak ingin terjadi sesuatu sama Emi selama papa pergi. Ngerti kalian? Bangun deh, bangun. Astagfirullahaladzim. Siapin gua sarapan. Gua mau makan, cepet. Aduh Pak, ini kayaknya ibu nggak enak badan, meriang. Lah, gua nggak mau tahu deh, lu mau meriang kayak mau panas dingin kayak badan lu. Gua nggak mau tahu. Si Hanif mau sekolah, dia butuh sarapan. Ayo bangun, cepetan. Ah, lelet bener sih lu, jadi perempuan. Ya Allah, badanku panas dingin. Apa karena kecapean ya? Kayaknya aku demam. Bu, saya boleh beli obat di apotik, Bu? Boleh. Asal gaji kamu saya potong ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Makasih, Bu. Astagfirullah. Kamu kenapa? Kamu sepertinya kurang sehat ya? Kamu sakit? Saya nggak apa-apa kok. Beneran kamu nggak apa-apa? Kalau ada apa-apa, hubungi saya saja ya. Kalau lagi ada masalah, jangan dipendam sendiri. Kita kan sama-sama kerja di sini, ya? Saya siap membantu kamu. Kita para belum saling kenal. Bima udah baik banget. Makasih ya. Gak apa-apa, nggak usah dipikirin. Saya senang kok membantu kamu. Mari, saya tolong. Gak usah, saya bisa sendiri. Beneran, nggak apa-apa. Ya udah, saya permisi ya. Emi, sini kamu. Ada apa lagi kali ini ya Allah? Kesalahan apa lagi yang sudah aku lakukan? Ya Bu. Sini, Bu, sini. Saya melakukan kesalahan apa lagi? Gak usah banyak ngomong kamu. Sini. Setengah kara, kadang ku rapuh, lemah, liar berenang. Bu! Maafkan Nyonya! Kok? Nangis aja terus kamu, sampai air mata kamu itu kering. Lagian juga nggak ada yang bisa dengar kok. Kok tolong bukain kok? Nyonya! Nyonya! Makanya jangan sok akrab jadi orang. Saya kan sudah melarang kamu dilarang bicara sama orang asing. Itu akibatnya. Biarin aja kamu sampai besok pagi di situ. Gak ada makan dan minum. Mulai sekarang kamu saya larang bicara sama siapapun dan dilarang pergi kemana-mana. Kalau kita udah sampai di rumah Pak Johan, kita bisa ketemu Kak Emi di luar negeri kan, Bu? Enggak nak, kita nemuin Pak Johan itu cuma pengen tahu tentang nomor telepon rumahnya bosnya Kak Emi. Siapa tahu kan kita bisa teleponan lagi sama Kak Emi. Yes! Pak, Ngapain lu pada keliaran di sini? Ibu pengen ketemu sama Emi, Pak. Ibu mau cari tahu keberadaannya dia. Bu, lu kan udah tahu tuh anak nggak tahu diri. Hah? Tuh anak nggak bisa dibilangin.
Kenapa sih masih lu cari-cari juga? Ya Allah, Pak. Hah? Pak, jangan. Pak, lepasin, Pak. Ibu kan sayang sama Kak Emi. Hanif juga mau cari tahu keberadaan Kak Emi. Pulang! Gue bilang pulang! Pak, lepasin, Pak. Pulang! Pak, lepasin, Pak. Ya Allah, hamba mohon, bebaskanlah hamba dari penderitaan ini. Lapangkan hatiku, beri hamba kesabaran dan ketabahan menghadapi semua ini, ya Allah. Begitu juga dengan ibu, ya Allah. Berilah dia kekuatan untuk bertahan. Setegar karang pun lemah liar merana. Hanif, nak, Kenapa, Bu? bisa bantuin ibu nggak? Tolong cari nomor teleponnya Kak Emi di sana. Tentu saja, Bu. Kak Emi udah Hanif anggap seperti kakak sendiri. Tapi tolong ya, nak. Hanif jangan bilang sama Bapak. Nanti Bapak marah lagi kayak kemarin. Hanif sayang sama Ibu. Dulu gairah jiwamu, ku yang dosa. Bagaimanapun Bapak nyiksa aku nggak boleh menyerah. Aku tidak mau terjadi sesuatu sama Emi. Bangun kamu. Sekarang kamu boleh keluar. Tapi ingat ya, jangan pernah bicara sama siapa. Ngerti? Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Makasih. Sekarang siapin makanan. Sini kamu. Sini. Ini kamu beresin semua garasinya ya. Awas kalau saya lihat masih ada yang kotor. Saya nggak akan segan-segan untuk nyuruh kamu ulang lagi. Iya kok. Aku udah gak kuat lagi tinggal di sini. Aku harus kabur. Aku harus kabur. Iya, semoga keputusan aku benar. Pak, saya boleh minta tolong nggak, Pak? Cari tahu keberadaan kakak saya, Kak Emi. Soalnya sampai saat ini saya belum dapat kabar dari dia. Pasti. Saya janji saya akan cari tahu keberadaan Emi. Karena itu juga masih tanggung jawab saya. Woi, jangan kabur kamu, Emi. Felix, Kim, kebetulan ada lu. Kenapa? Kejar mobil itu. Kim, terus Kim. Iya kok. Kencangkan lagi, Kim. Iya kok. Jangan sampai lolos. Iya kok, udah kencang Terus Kim. Udah kencang kok. Aduh. Terus Kim. Iya kok. Ya Allah, kenapa dia masih bisa mengejarku? Duh, sialan lampu merah lagi. Kok, gimana kok? Mau tuh dikejar apa muter balik? Udah, putar balik aja sih, mau pulang. Ya kok. Kamu siapa? Turun. Kenapa ada di mobil saya? Mau mencuri ya? Enggak Pak, saya nggak mau mencuri apa-apa kok. Mana buktinya? Bukti apa Pak? Saya kan nggak bawa apa-apa, malah saya meminta tolong sama Bapak. Apa? Tolong anterin saya ke alamat ini Kang.
Baiklah, kamu saya antar, tapi hanya sampai depan rumah. Karena saya masih ada pekerjaan yang harus saya selesaikan secepatnya. Makasih ya, Pak. Ya, mari. Akhirnya, aku berhasil sampai di rumah majikan pembantu Filipina tersebut. Berkat bantuan seorang supir truk yang mengantarkanku ke alamat itu. Aku lega, karena ternyata majikan pembantu itu sangat baik dan mau membantu. Astaga, ini kan wanita yang waktu itu. Siapa dia, Cai? Dia orangnya, Nyonya, yang pernah saya ceritakan itu. Dan sepertinya bosnya menyiksa dia, Nyonya. Kita harus membantunya, Pak. Tentu saja, ini sudah melanggar HAM. Dan kita tidak boleh membantu tuan-tuan yang kejam. Dan tenaga kerja itu butuh kenyamanan dan perlindungan saat dia bekerja. Yaudah, Cai, bawa dia ke dalam. Iya, Pak. Bantu, Pak. Nif, Ya. Emi sudah saya temukan alamatnya di sana. Saat ini saya sedang mengupayakan kepulangan Emi lewat agen saya di sana. Beneran, Pak? Tentu saja. Ya udah, saya mau kasih tahu kabar ini ke Ibu. Ah, iya. Kamu yang sabar ya. Ya, Pak. Kak Emi pasti pulang. Oke. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Hanif dapat kabar. Katanya Kak Emi udah ditemuin. Terus sekarang lagi proses pemulangan sama agennya. Alhamdulillah. Kamu nggak bohong kan, Nak? Enggak, Bu. Pak John ngomong langsung. Jadi kita bisa ketemu sama Kak Emi. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hebat. Hanif hebat. Hah? Ternyata selama ini yang ngasih tahu di mana keberadaan anak durhaka itu ke perempuan ini Hanif. Ya. Kak Emi bukan anak durhaka. Dia pergi cuma cari uang, Pak. Hah? Kalau dia bukan anak durhaka, terus anak apa? Hanif, sekarang kamu mulai bela saudara tiri kamu daripada Hanif bela bapak sendiri. Mana kamu nyusahin bapak Hanif? Astagfirullahaladzim ya Allah. Hanif, kita pergi. Gimana, Bu? Ikut ibu. Hanif sebentar. Awas Hanif. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hanif nggak apa-apa kena. Nggak apa-apa, Bu. Ayo bangun. Pelan-pelan. Ini nggak ada yang luka kan? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ibu udah nyelamatin Hanif 2 kali. Hanif utang nyawa sama Ibu. Makasih ya, Bu. Ya Allah, Nak. Sudah menjadi kewajiban seorang ibu untuk melindungi anaknya. Yang penting Hanif nggak kenapa-napa ya. Iya, Bu. Bu, kita ke rumah Pak John aja ya, Bu. Sambil nungguin Kak Emi. Ayo. Ya pelan-pelan ya, Ibu capek. Bu, saya turut berduka atas apa yang terjadi. Semoga semua masalah ibu cepat selesai secepatnya. Terima kasih banyak, Pak. Oh ya, Pak Johan. Kalau memang tidak keberatan, saya dan juga anak saya untuk sementara boleh tidak tinggal di sini. Sampai Emi pulang. Kita berdua bisa mengerjakan apa saja, Pak, selama berada di rumah ini. Silakan, Bu, silakan. Rumah ini terbuka untuk ibu dan Hanif.
nih. Iya, Bu. Ibu, ya Allah anak ibu. Ya Allah, Nak. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kejam sekali mereka sama kamu. Bahas ya. Sekarang Emi udah ketemu sama ibu. Hanif banget sama Kak Emi. Nggak ada Kak Emi, rumah rasanya nggak seru. Saat ini juga kangen kok sama Hanif. Emi, ibu sudah pisah dengan bapaknya Hanif. Nggak apa-apa kan? Kalau Hanif sekarang ikut kita. Hanif gak mau tinggal sama bapak. Hanif maunya tinggal sama ibu. Iya, Kak Emi juga mau kok tinggal sama Hanif. Yang penting Hanif nggak boleh bandel, ya. Makasih, Kak. Ya Allah, Nak. Aku lega karena akhirnya aku bisa kembali ke Indonesia. Aku sangat bersyukur karena ibu telah berpisah dengan Pak Slamet. Bahkan Hanif meminta untuk tinggal bersama kami.